Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Hidayadi dengan NIM 2311012210009. Dengan ini menjelaskan tentang video molecular docking sebagai tugas ujian akhir mata kuliah bioinformatika. Di sini mengambil judul molecular docking utama dehidrogenase dengan piruvat. Baik, masuk ke latar belakang, di mana Giardia intestinalis merupakan parasit protozoa mitokondria penyebab giardiasis, di mana giardiasis merupakan infeksi usus yang berdampak signifikan pada gangguan penyerapan nutrisi secara kronis pada lingkungan global, di mana akibat ketiadaan mitokondria konvensional, parasit ini bergantung pada jalur metabolisme alternatif yang digerakkan oleh glikolisis dan fermentasi asam amino untuk keberlangsungan hidupnya. Pada sistem metabolisme yang unik ini, enzim glutamat dehidrogenase atau GDH memegang peranan yang sangat krusial dalam deaminasi glutamat dan pemeliharaan keseimbangan redoks seluler. Secara fisiologis, fungsi katalitik GDH berkaitan erat dengan nasib piruvat, metabolit sentral persimpangan aliran karbon Giardia, di mana enzim ini bekerja sama dengan alanin aminotransferase untuk memfasilitasi konversi piruvat menjadi alanin sebagai mekanisme detoksifikasi dan regulasi energi di lingkungan usus yang miskin terhadap oksigen. Mengingat sentralnya peran piruvat dalam menyeimbangkan metabolisme karbohidrat dan asam amino pada Giardia intestinalis, molecular docking di sini menggunakan asam amino pada senyawa tersebut atau enzim atau protein tersebut yang menggunakan piruvat sebagai ligan terhadap enzim GDH ini yang menjadi perlu dieksplorasi. Docking ini bertujuan untuk menginvestigasi atau mencari tahu afinitas dan mode interaksi molekuler piruvat pada kantong aktif GDH, baik secara analog, kompetitif, maupun modular allosterik, yang hasilnya diharapkan dapat membuka atau mencari tahu regulasi enzimatik parasit dan landasan bagi desain inhibitor spesifik. Baik, selanjutnya kita menuju metodologi, di mana di sini menggunakan alat komputer atau laptop dan juga menggunakan website serta software, di mana salah satunya NCBI, PubChem, Swiss Model, Chimera versi 1.19, More Probability, SwissDoc atau Autodocina, kemudian BioVia Discovery Studio Visualizer. Serta bahan yang digunakan yaitu glutamat dehidrogenase atau GDH dan juga piruvat. Masuk ke hasil, dimana hasil yang pertama yaitu analisis Ramachandran plot, dimana di sini terdapat Ramachandran favorit atau kestabilannya itu pada lokasi yang diizinkan atau favorit regions, dimana menghasilkan 93,94%, yang terdiri dari 744 residu asam amino yang berbeda pada daerah yang tersebut. Dan jika digabungkan pada daerah yang batasnya masih diizinkan atau allowed region, total strukturnya itu mencapai 98,5%. Angkanya itu jauh di atas standar batas minimal yaitu 90%. Hal tersebut membuktikan bahwa konformasi dari backbone tersebut melipat dengan stabil dan terkenal secara sterik. Kemudian Ramachandran outlier, di mana di situ residunya sangat kecil, yakni sebesar 1,52%, yang terdiri dari 12 residu yang berada pada daerah terlarang atau outlier. Tapi analisis tersebut pada log data bukan kesalahan pada pelipatan acak, di mana ke-12 outlier tersebut bersifat sistematis dan hanya terjadi pada asam amino threonine 39 atau THR39 dan isoleucine 124 atau ILE 124, di mana kesalahan tersebut presisi berulang secara identik pada 6 rantai protein, mulai dari rantai A hingga rantai F, yang mengkonfirmasi bahwa struktur GDH ini sebuah heksamer atau memiliki 6 subunit yang konsisten. Kemudian, Mole Probability Score atau kualitas global struktur, di mana evaluasi kontak antar atom pada protein menunjukkan nilai class score yang sangat rendah yaitu 0,57, menempati persentase ke 99, di mana hal tersebut membuktikan atau mengidentifikasi hampir tidak ada benturan sterik atau tumpang tindih atom yang fatal pada struktur internalnya. Secara keseluruhan, model ini memperoleh probability sebesar 1,45, di mana situ masuk ke persentase ke 96. Hal tersebut menegaskan bahwa kualitas model ini sangat tinggi dan setara dengan struktur kristal resolusi yang sangat baik.
Kemudian pada tabel di sebelahnya terdapat 12 jenis yang termasuk ke dalam outlier tersebut. Ini adalah plot atau grafik dari Nevis Ramachandran plot, di mana di sini ada yang pertama general case secara keseluruhan, kemudian resolution dan volume, kemudian Praetolin, glycine, dilanjutkan dengan transpolin dan histolin. Untuk selanjutnya yaitu menentukan grade group dari glutamat dehydrogenase, di mana di sini menggunakan primera dan menggunakan tools command line, di mana di situ dengan memasukkan kalimat user center cell, di mana di situ mencari grade group yang sesuai dari glutamat dehydrogenase tersebut. Sesuai di sini pada titik koordinat X, Y, dan Z, di mana pada titik X pada 25,63, di titik Y pada negatif 86,92, dan Z-nya itu pada 16,42. Baik, selanjutnya itu hasil dari KM binding atau interaksinya. Di sini terdapat 20 model, di mana terjadi nilai yang paling tinggi yaitu negatif 3,383 dan yang paling rendah pada model 20, di mana memiliki nilai negatif 3,063. Nilai calculated affinity yang berada pada kisaran tersebut mempresentasikan besaran nilai energi bebas Gibbs atau delta G dari pengikatan piruvat ke enzim glutamat dehydrogenase, di mana ada negatif itu menandakan spontanitas atau menunjukkan bahwa interaksi antara piruvat dan enzim terjadi secara spontan tanpa memerlukan input energi tambahan dari luar, atau sistem secara termodinamika menyukai interaksi ini. Kemudian kekuatan interaksi ikatannya tersebut pada angka di kisaran negatif 3,3 tersebut bergolak sebagai afinitas yang lemah, di mana molekul obat atau drug like biasanya dirancang untuk memiliki afinitas yang jauh lebih kuat agar menempel erat pada target. Tapi untuk molekul yang kecil, ya terutama piruvat yang memiliki 3 atom karbon, ini sudah masuk ke dalam batas maksimal yang sangat logis. Nilai afinitas tersebut memprediksi bagaimana piruvat akan berperilaku jika bertemu dengan glutamat dehydrogenase, terutama di lingkungan seluler yang nyata. Karena piruvat terbukti mampu menduduki satu pengikatan enzim tersebut, ada kemungkinan piruvat bersaing dengan substrat alami enzim, yaitu alpha-ketoglutarate. Tetapi karena ikatannya lemah, piruvat tidak akan membuatnya aktif secara permanen, tapi secara bertahap dan pelan-pelan. Kemudian, ikatan yang lemah tersebut bukan berarti piruvat akan mudah masuk dan keluar secara cepat di tengah dari sistem atau situs pengikatannya. Efek positifnya, enzim tidak akan mengalami keracunan atau inaktivasi secara permanen. Enzim tetap dapat mempertahankan laju katalitiknya dengan baik, karena molekul yang menempel mudah terlepas kembali. Enzim yang spesifik terhadap substratnya, terutama piruvat yang dapat menempel, berorientasi dan aktivitasnya mungkin tidak cukup presisi untuk memicu reaksi enzimatik efisien alpha-ketoglutarate. Selisih dari nilai-nilai tersebut termasuk model yang terbaik dan model yang terburuk. Selisihnya sangat kecil, yaitu sekitar 0,32 kilokalori per mol. Pengaruhnya bisa yakin bahwa posisi pengikatan yang diprediksi oleh software tersebut adalah posisi yang paling stabil secara termodinamika, di mana algoritma tidak mengalami error dalam menempatkan ligand. Konsistensi nilai ini menunjukkan bahwa parameter ukuran dan koordinat checkbox yang diatur sudah tepat sasaran di area situs aktif enzim dari glutamat dehydrogenase tersebut. Kemudian analisis dari jenis ikatan yang terjadi antara glutamat dehydrogenase dan ligand seterusnya, di mana terjadi ikatan hidrogen konvensional yang terbentuk dengan glycine pada rantai F ke-79 dan glycine pada rantai F posisi 380 yang bertindak sebagai indikator utama, di mana ikatan hidrogen ini krusial karena memberikan kontribusi
besar terhadap energi peningkatan atau binding affinity, dan menentukan seberapa spesifik ligand tersebut dapat menempel pada reseptor. Di mana terjadi juga interaksi van der Waals yang terjadi dengan empat residu lainnya, di mana glycine pada rantai F ke 77 dan alanin pada rantai F ke 78, arginin pada rantai F posisi 105, dan vitamin pada rantai P posisi 107, yang menunjukkan bahwa bentuk molekul ligand menempati rongga di antara asam amino tersebut, di mana interaksi ini membantu menstabilkan posisi ligand agar tidak mudah lepas. Kemudian sebagian besar interaksi terjadi pada asam amino rantai F, ditandai dengan huruf F seperti F79, F105. Tapi ada juga yang berinteraksi dengan rantai C, di mana ada glutamin yang berada pada rantai C posisi 107. Biasanya bisa menjadi suatu petunjuk bahwa situs peningkatannya berada di area antarmuka atau interface di antara dua subunit protein dari DNA tersebut. Berdasarkan hasil visualisasi ini membuktikan bahwa ligand berhasil masuk dan berinteraksi secara stabil dengan target proteinnya melalui kombinasi ikatan kovalen parsial atau ikatan hidrogen dan gaya tarik-menarik non-kovalen atau van der Waals, di mana evaluasi dari residu-residu ini digunakan untuk memutuskan bahwa apakah struktur ligand perlu dimodifikasi lagi agar daya ikatnya semakin kuat dan lebih presisi lagi. Baik, yang terakhir itu masuk ke pembahasan mengenai kesemua molekul protein, di mana yang tahap awal yaitu melakukan validasi terhadap kualitas geometri struktur 3 dimensi dari makromolekul target, di mana untuk memastikan dari takut peningkatan atau binding pocket, dan berdasarkan analisis menggunakan server probability menunjukkan bahwa kualitas preparasi yang cukup baik. Kemudian berdasarkan model protein tersebut diperoleh probability score sebesar 1,45 yang menempatkannya pada persentil ke-96 di antara seluruh struktur protein pembanding dalam basis data tersebut. Kemudian parameter tersebut diperkuat oleh nilai Glasgow sbesar 0,57 yang menandakan bahwa tumpang tindih secara sterik atau steric overlap atau tabrakan antar atom yang tidak wajar pada dalam model yang saya lakukan berarti sangat kecil atau sangat minimal, di mana hanya ditemukan sebesar 0,57 hambatan sterik dalam 100 atom. Nah, berdasarkan perspektif informasi yang kubah atau background information, geometri struktur ini dinilai bagus, di mana distribusi sudut dihedral pada plot kemacetan menunjukkan bahwa 93,94 residu yang terdiri dari 744 dari total 792 residu berada pada wilayah yang sangat disukai atau favorite regions, dan 98,5% atau sekitar 780 dari 792 residu berada pada wilayah yang diizinkan atau favorite region. Tetapi terdapat 12 residu gintilan atau Ramachandran outliers atau sekitar 1,52% yang berada di luar cluster geometris yang ideal. Kemudian berdasarkan data koordinat, seluruh residu bersifat repetitif atau simetris yang berada di antara subunit homoligomer atau rantai A, B, C, D, E, dan F yang secara spesifik melibatkan residu treonin pada posisi 39, isoleucine pada posisi 124, dan juga keberadaan outlier lokal dan tulang. Hal tersebut mengindikasikan adanya daerah fleksibilitas yang tinggi atau anomali konformasi minor pada segmen luar permukaan, tapi tidak mengganggu stabilitas secara keseluruhan makromolekul tersebut. Hal tersebut didukung oleh rendahnya parameter penyimpangan lainnya seperti defleksi atom hanya sekitar 1,83%, kemudian distorsi ikatan atau dead bonds sebesar 0,10%, serta distorsi sudut atau dead angles sebesar 0,72%. Kemudian, setelah memastikan bahwa geometri dari reseptor berada kondisi yang sangat optimal, dilakukan docking untuk mengevaluasi pengikatan pivot dan divisi aktif di daerah tersebut. Mana hasil docking menunjukkan interaksi yang spontan antara enzim glutamat dehidrogenase atau glutamate dan ligand piruvat dengan energi bebas kit berkisar antara negatif 3,383 hingga negatif 3,063 kilokalori per mol, di mana nilai afinitas moderat ini sangat wajar untuk metabolit endogen yang berkurang sangat kecil karena sistem biologis membutuhkan ikatan transing agar dapat mempertahankan lanjut pergantian teralipid yang sangat optimal, di mana model 1 merupakan konformasi yang paling stabil, di mana energi bebas kitnya sebesar negatif 3,383 kilokalori per mol dan selisih energi yang sangat kecil yaitu sebesar 0,32 kilokalori per mol dari seluruh model konvergensi algoritma yang baik pada orientasi peningkatan yang konsisten.
Kemampuan piruvat menempati suatu peningkatan yang sejalan dengan karakteristiknya, bagian analog asam, alfa keto, atau substrat alami dari alfa ketoglutarat, yang memungkinkan interaksi pada sisi aktif dan berpotensi sebagai inhibitor kompetitif lemah. Dari 20 data hasil docking, menunjukkan energi bebas gift yang sangat konsisten, di mana spektrum energi yang rapat mengkonfirmasi bahwa ligand piruvat memiliki energi peningkatan yang homogen di dalam kandung fungsional GDH tanpa fluktuasi orientasi yang sangat ekstrim. Kemudian untuk mengungkap mekanistik dari afinitas termodinamika tersebut, terutama pada mode 1, visualisasi diagram 2 dimensi diperlukan untuk mengkombinasi ikatan elektronik yang kuat dan gaya diskresi yang lemah, di mana di situ menggunakan software Discovery Studio Visualizer, di mana didapatkan ikatan hidrogen konvensional yang bernilai sebagai orientasi ligand yang digambarkan sebagai garis lurus hijau antara gugus fungsional oksigen karbonil atau karboksilat pada molekul piruvat dengan residu glisin dan reonin. Terutama keberadaan ikatan hidrogen ini memberikan kontribusi entalpi yang besar atau utama yang mengarahkan reaktivitas pengikatan piruvat. Kemudian terjadi interaksi van der Waals, di mana saku hidrofobik di sekitar ligand diperkuat oleh interaksi van der Waals yang digambarkan sebagai lingkaran hijau muda yang melibatkan residu tetangga, yaitu GLY ala KRG dari rantai X, serta satu residu dari subunit tetangga yaitu glutamik, di mana keterlibatan residu lintas rantai itu pada rantai C dan rantai F mengurung molekul piruvat yang mengindikasikan secara kuat bahwa saku pengingatan secara fungsional tempat piruvat tertumpu terletak pada celah antarmuka atau interface antar subunit oligomer. Karakteristik saku tersebut sangat sering dijumpai pada jenis enzim allosteric multimerit seperti GDH, di mana peningkatan analog substrat pada celah antarmuka dapat memicu regulasi atau inhibisi fungsi katalitik dari enzim secara intersubunit. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang saya gunakan, pertama untuk latar belakang dan juga untuk pembahasan yang saya cantumkan. Sekian penjelasan dari saya mengenai molekular docking dari terutama dihidrogenase dan piruvat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.